Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wa syahidin wal awliya'i aina makanu. Tsumma la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa a'mamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina nakhusu khususan ila jami'i masyayikhina fi mahadil rubayah Syekh Hamdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhrus Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Bahrul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhrus, Syekh Ma'asam Jauhari, Syekh Abdul Aziz Mansur wa jami'i dzurriyyah rubayah ya Allah wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila mu'allifi manzumah aqidatul awam as-sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil manzumah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman mahasantri ula 17, 18, 19 dan 20 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Sudah maklum bagi kita semua bahwa salah satu rukun iman di dalam Islam itu adalah percaya terhadap kitab-kitabnya Gusti Allah yang telah diturunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: pinten kitab ingkang wajib dipun sumerapi asmanipun kanthi perinci? Jawab: inggih punika wonten sekawan. Nomor setunggal kitab Zabur ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Daud. Nomor kalih kitab Taurat ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Musa. Nomor 3 kitab Injil ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Isa. Nomor sekawan kitab Furqan ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene syahidipun inggih punika arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun utawi perkara papat, arba'atun utawi perkara papat min kutubin kang tetep saking pira-pira kitab, min kutubin kang tetep saking pira-pira kitab, iku tafsiluha utawi perinciane arba'ah, iku tafsiluha utawi perinciane arba'ah, iku Tauratu Musa kitab Taurat kang den turunaken marang Nabi Musa, iku Tauratu Musa kitab Taurat kang den turunaken marang Nabi Musa, bil huda iku kelawan nggawa pituduh, khobar muqaddam, bil huda iku kelawan nggawa pituduh, tangziluha utawi olahe katurunaken Taurat, tangziluha utawi olahe katurunaken Taurat. Zaburu Dawud lan kitab Zabur kang den turunaken marang Nabi Daud, Zaburu Dawud lan kitab Zabur kang den turunaken marang Nabi Daud. Wa Injilulan kitab Injil, wa Injilulan kitab Injil ala Isa kang den turunaken ngatasé Nabi Isa, kang den turunaken marang Nabi Isa, ngoten kenging. Ala Isa kang den turunaken ing ngatasé utawa marang Nabi Isa. Wa Furqanulan kitab Furqan, wa Furqanulan kitab Furqan ala khairil mala kang den turunaken ngatasé luweh bagus-baguse makhluk.
ala khairil mala kang den turunaken ing atase luwih bagus-baguse makhluk nggih Kanjeng Nabi Muhammad nggih. Teman-teman Mas santri ulah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, di dalam dua nazam ini Kiai Nazim menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang mukallaf, sebagai orang yang beragama Islam, sudah berakal dan baligh, ini berkewajiban untuk mengiktikadi atau meyakini secara tafsil, secara terperinci terhadap 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, dengan cara mengetahui nama-namanya. Kita wajib mengetahuinya, kita wajib meyakini dan mengetahuinya secara tafsil dengan mengetahui masing-masing namanya. 4 kitab tersebut adalah yang pertama kitab Taurat, li Sayyidina Musa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian wazaburu li Sayyidina Dawudah, kitab Zabur. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Wal Injilu li Sayyidina Isa. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wal Furqanu li Sayyidil Khalqi. Dan yang keempat adalah kitab Furqan atau Al-Quran yang diturunkan kepada gustinya para makhluk, yaitu gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma baqiyatul kutubi fayajibu i'tiqaduha ijmalan. Adapun kitab-kitab yang lain yang juga telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, ini kewajiban kita untuk meyakininya cukup secara ijmal atau secara global, secara umum. Bi ayat taqidah Allah taala anzala kutuban minas sama'i al-ismal, dengan gambaran kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab dari langit, diturunkan kepada para nabi dan rasulnya secara umum. Secara umum kita wajib untuk meyakininya. Wa qad ishtahara anna jami'al kutubi mi'atun wa arba'atun. Dan benar-benar telah masyhur bahwa kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi dan para rasulnya Allah itu sebanyak 104. Menurut pendapat yang lain, kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya ini sebanyak 114. Namun Imam As-Suhaimi mengatakan wal asahhu adamu hasril kutubi fi adadin muayyanin. Menurut qaul asah, ini Imam As-Suhaimi mengatakan bahwa menurut qaul asah, di dalam masalah jumlah kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, ini tidak membatasi dengan jumlah-jumlah yang tertentu. Oleh karena itu tidak dikatakan fala yuqalu innaha mi'atun wa arba'atun, tidak dikatakan bahwa kitab yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul ini sebanyak 104. Tidak hanya itu saja ataupun 114, sebab li'anaka idza fatashta ar-riwayat tajid hatabluhu arba'atan wa samanina wa mi'atan. Sebab kalau kita mau lebih meneliti kembali terhadap riwayat-riwayat yang menjelaskan terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, ini bisa mencapai 184. Kesimpulannya, di dalam kewajiban kita untuk beriman terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, ini apabila kitab-kitab tersebut itu telah dijelaskan secara tafsil di dalam Al-Quran, nama-namanya, maka kewajiban kita untuk iman terhadap kitab tersebut ini juga secara tafsil, kita wajib mengetahuinya secara terperinci, yaitu 4 kitab yang tadi sudah kita simak bersama. Kemudian kitab-kitab yang lain yang juga diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, ini kita cukup meyakininya secara umum, secara global, bahwasanya Allah telah menurunkan beberapa kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Mengenai jumlahnya berapa, ini kita tidak berkewajiban untuk mengetahuinya, kecuali 4 yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran secara tafsil. Kalau yang 4 itu tadi, ini kita wajib mengetahuinya juga secara tafsil. Pun kita lanjutkan.
Soal pundi malih kitab ingkang wajib dipun sumerapi? Jawab inggih punika mushafipun Nabi Ibrahim ingkang dados kekasihipun Gusti Allah. Saha pinten-pinten mushafipun Nabi Musa ingkang dipun turunaken saderengipun kitab Taurat. Sedaya mushaf punika nerangaken dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Dene kewajibanipun nyumerapi pinten-pinten mushaf kala wau namung secara gemblengan, secara global mawon nggih. Mboten wajib nyumerapi kanthi perinci atau secara terperinci. Dene syahidipun inggih punika wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wasuhuful khalili utawi pira-pira mushaf Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Gusti Allah. Wasuhuful khalili utawi pira-pira mushaf Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Gusti Allah. Wal kalimi lan pira-pira mushaf Nabi Musa kang den dawuhi Gusti Allah. Wal kalimi lan pira-pira mushaf Nabi Musa kang den dawuhi Gusti Allah iku fiha iku tetep ing dalem suhuf. Iku fiha iku tetep ing dalem suhuf kalamul hakami utawi kalame zat kang ngatur makhluk. Kalamul hakami utawi kalame Allah zat kang ngatur makhluk. Al alimi kang maha ngawerwi utawa ngudaneni. Al alimi kang maha ngawerwi utawa kang maha ngudaneni. Di dalam nazam berikut ini Kyai Nazim menjelaskan kepada kita semua bahwa selain 4 kitab yang tadi sudah kita simak bersama yang wajib untuk kita ketahui secara terperinci, nama-namanya, juga ada kewajiban kita lagi sebagai orang mukallaf terhadap kitab-kitabnya Allah yang telah diturunkan kepada para nabi dan para rasulnya, yaitu tentang mushaf yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan mushaf yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Di dalam nazam ini beliau Kyai Nazim menjelaskan bahwa kita sebagai orang mukallaf ini berkewajiban untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa mushaf kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa anzala suhufan qabla Taurati ala Sayyidina Musa, dan kita wajib juga untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan beberapa mushaf kepada beliau Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau Nabi Musa ini mendapatkan kitab Taurat. Wa la yajibu ma'rifatu adati suhufihi tafsilan. Kewajiban kita terhadap mushaf-mushaf yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebelum mendapatkan Taurat, ini kita cukup wajib meyakini secara umum bahwa Allah ini telah menurunkan kepada beliau Nabi Ibrahim dan kepada beliau Nabi Musa ini beberapa mushaf. Mengenai jumlahnya berapa, kita tidak berkewajiban untuk mengetahuinya karena memang Al-Quran sendiri ini tidak menjelaskan secara terperinci terhadap mushaf-mushaf yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Al-Quran hanya menjelaskan 4 kitab yang tadi sudah kita bahas di awal pertemuan ini, dan itulah yang wajib untuk kita ketahui secara terperinci. Mengenai kitab-kitab yang lain dan juga mushaf-mushaf yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim maupun kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat, ini kita cukup untuk mengetahui dan meyakininya secara ijmal, secara global. Maksudnya bagaimana meyakini secara global itu? Meyakini secara global yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini telah menurunkan beberapa kitab dan beberapa mushaf kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa dan juga kepada para nabi yang lain.
Ngaten. Pun kita lanjutkan. Soal kados pundi kewajibanipun tiyang mukallaf datang perkawis ingkang dipun dugiaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan bagaimana atau apa kewajiban kita sebagai orang mukallaf terhadap apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita seperti apa terhadap perkara-perkara yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi? Jawab, inggih punika ngakeni leresipun saha ngleresaken lan ngamalaken. Kewajiban kita adalah mengakui kebenarannya dan mengamalkan terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Itu kita akui kebenarannya, kita membenarkannya dan juga kita mengamalkannya. Dene syaitipun nggih punika wa kullu ma ata bihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma ata bihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma tawi saben-saben barang wa kullu ma tawi saben-saben barang ata kang teka bihi kelawan gawa ma sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi Muhammad sallam sapa ar-rasulu Kanjeng Rasul iku fahaquhu mongko tawi hakke ma iku fahaquhu mongko tawi hae kuluma iku fahaquhu mongko tawi hae kuluma iku ataslimu dan beneraken iku ataslimu dan beneraken wal qabulu lan den trima wal qabulu lan den trima wal qabulu lan den trima. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Setiap perkara-perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka fahaquhu taslimu wal qabulu. Kita sebagai orang mukallaf ini berkewajiban untuk membenarkannya, untuk menerima, untuk membenarkannya dan menerima dengan mengamalkannya. Wa aujaba tasdiqul amini fi kulli ma jaa bihi fid dini. Wa aujaba lan majibaken sapa Gusti Allah. Wa aujaba lan majibaken sapa Gusti Allah atas dika ing beneraken. Atas dika ing beneraken lil amini marang Kanjeng Nabi kang jejuluk Al Amin. Lil amini marang Kanjeng Nabi kang jejuluk Al Amin. Fi kulli ma ing dalem saben-saben perkara. Fi kulli ma ing dalem saben-saben perkara. Fi kulli ma ing dalem saben-saben perkara. Jaa kang teka. Jaa kang teka. Jaa kang teka bihi kelawan jaa kang teka sapa Kanjeng Nabi sapa Al Amin. Jaa kang teka sapa Al Amin bihi kelawan ma fitini ing dalam perkara agama. Fitini ing dalam perkara agama. Wa aujaba tasdiqul amini fi kulli ma jaa bihi fitini. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat manusia untuk membenarkan terhadap Al-Amin, beliau Kanjeng Nabi Muhammad yang mempunyai julukan Al-Amin. Kita diwajibkan untuk mempercayai terhadap apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi berupa hukum-hukum syariat, berupa agama dari Gusti Allah. Kadzam tithalul amri indal amri wal intihau binahyihi an amri. Kadza iku kaya iki atas dik. Kadza iku kaya iki atas dik. Imtithalul amri utawi manut perintahe Al-Amin. Imtithalul amri utawi manut perintahe Al-Amin. Indal amri indal nalikane diperintah. Indal amri indal nalikane perintah. Wal intihau lan mareni. Wal intihau lan mareni binahyi kelawan cecegane Al-Amin. Binahyihi kelawan cecegane Al-Amin an amrin saking perkara suwiji.
an amrin saking perkara suwiji. Begitu juga kita juga diwajibkan untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita, kepada umatnya. Wal intihau, dan kita juga diperintahkan untuk menjauhi terhadap apa-apa yang Kanjeng Nabi telah memerintahkan kita untuk menjauhinya. Sebagaimana dawuh Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu ay a'takum fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Yang artinya apa-apa yang didatangkan atau yang diberikan oleh Rasul kepada kalian semua, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul agar kalian semua tidak melakukan, maka tinggalkan. Ya, kesimpulannya, kita sebagai orang mukallaf, orang yang beragama Islam, sudah balik dan berakal, ini diwajibkan untuk membenarkan dan menerima terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkait hukum-hukum syariat, terkait peraturan-peraturan di dalam beragama. Manakala Kanjeng Nabi memerintahkan sesuatu kepada kita untuk melakukan, maka kita wajib untuk melakukannya. Dan manakala Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melarang kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu, maka kita juga berkewajiban untuk meninggalkannya. Teman-teman Mas Santri Ulah, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.